bersama saham hari ini. IHSG hari ini sudah kembali naik lagi dengan penguatan yang cukup menarik gitu ya, dan mencoba untuk menyentuh aja belum nih, menyentuh sebuah resisten atau all time high. Nah, ini memang yang ditargetkan kita karena IHSG kita pengen supaya IHSG kita nembus sebuah resisten yang menarik ini, dan kalau misalnya tembus kita doakan semoga terus naik sampai all time high dan sampai 6.000 berapa ya, 6.700-an kurang lebih seperti itu target. Jadi kita selalu doakan supaya IHSG kita naik, dan teman-teman tentu harus hati-hati karena udah naik cukup tinggi pasti ada koreksi gitu ya, rawan-rawan koreksi. Jadi kalau misalnya ada yang bisa diambil cuan, silahkan cuan, nanti kan bisa naik lagi, bisa ambil lagi pada saat harganya sedang koreksi. Oke? Ada beberapa saham yang menarik hari ini. Kita mulai dari sektor coal yang hari ini akumulasinya cukup besar, yaitu ADRO. Nah, ADRO ini kalau misalnya kalian perhatikan posisinya membentuk sebuah pennant gitu ya, sebuah pennant. Ini adalah sebuah coal dan pennant, sepertinya seperti itu. Dan kalau misalnya rekan-rekan bisa coba, nah kalau misalnya pennant seperti ini dia harus confirm tembus breakout dari garis trend line-nya ini. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 1845 sampai 1860, TP1 di 1910, TP2 di 1940. Stop loss di bawah 1825, dan lihat stokastiknya udah di bawah banget. Masih ada kesempatan dia untuk kembali naik. Lalu kita mulai ke saham-saham bank lapis 2. Saham lapis 2 yang menarik selain dari BBCA, BRI, dan BNI yang sudah naik tinggi banget, itu udah kalau misalnya rekan-rekan masih tertarik silahkan ambil, tetapi kalau misalnya belum dapat silahkan rekan-rekan lihat saham-saham yang lapis 2 ini juga menarik karena rekan-rekan bisa perhatikan sini sudah crossing stokastiknya dan dia naik gitu ya, tetapi tertahan di sebuah resisten. Nah, bridge ini rekan-rekan harus perhatikan, dia harus nembus dulu dari sebuah resisten di 2280, kalau enggak dia cuma mantul doang dan turun. Ingat, pada saat kena resisten ada kemungkinan untuk turun. Turunnya bisa dalam, bisa enggak. Kalau misalnya enggak dalam, berarti dia ada kemungkinan untuk naik lagi dan nembus. Kalau misalnya rekan-rekan ingin lebih aman, mending cari di tembus. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan mau beli agak bawah, rekan-rekan bisa coba beli di 2230 sampai 2250, TP1 di 2290, TP2 di 2300. Stop loss di bawah 2210 karena kondisinya sudah cukup naik. Hati-hati ya. Selain BRIS ada agro. Nah, terbalik dengan BRIS, agro ini bisa dibilang baru mantul ya, dengan volume yang cukup menarik gitu ya. Di sini volumenya hampir kena rata-rata tapi naiknya dikit. Nah, ini berarti besoknya pasti jedet. Nah, jedet kan ternyata naik di tanggal 15 kemarin, hari Jumat, dan hari ini ada selling yang cukup tinggi tetapi turunnya juga terlalu dalam. Nah, karena bisa coba manfaatkan ini di 1990 sampai dengan 2000. TP1 di 2050, TP2 di 2070, dan stop loss di bawah 1960. Tetapi hati-hati spekulasi karena dia masih di bawah EMA 89 dan dia baru nembus EMA 8. Jadi ini masih belum strong uptrend. Selanjutnya ada BBYB. Di mana BBYB sebenarnya masih uptrend banget gitu ya, bisa rekan-rekan perhatikan dia main di atas EMA 89 terus, tetapi memang ada koreksi nih sejak tanggal 24 Agustus, ada koreksi turun terus. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan BBYB hari ini sudah menembus EMA 8-nya, tetapi masih ada resisten dinamis di EMA 21 dan EMA 34 dan juga resisten plastik. Nah, rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di harga murah, yaitu di 1990 sampai 2000. TP1 di 2050, TP2 di 2070, stop loss di bawah 1960 karena posisinya sudah cukup bawah gini. Kalau misalnya dia turun, lebih baik rekan-rekan segera lakukan stop loss. BPKP gimana? Nah, BPKP ini justru menarik ya, karena rekan-rekan bisa perhatikan dia sudah membentuk sebuah B1, 2 naik. Dan ini mungkin bisa dibilang double bottom gitu ya, tetapi bentuknya kurang menarik kalau menurut saya. Nah, yang menarik adalah dia per hari ini sudah menembus EMA 8, sudah menembus EMA 21, sudah menembus EMA 34, tertahan di EMA 89. Karena memang jitu banget ya EMA yang kita pilih, EMA 8, 21, 34, dan 89 ini. Dia tertahan di EMA 89.
Nah, gimana nih? Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan dia untuk jangka pendek ada kemungkinan untuk naik karena EMA 8-nya ini kemungkinan crossing dengan EMA 21. Oke? Dengan seperti ini posisinya untuk jangka pendek dia akan naik. Minimal kalau rekan-rekan ingin swing sampai 488. Tetapi kalau rekan-rekan ingin beli besok bisa di 446 sampai 450. TP1 di 458, TP2 di 466. Stop loss di bawah 442. Selanjutnya ada Bape. Gimana Bape? Bape ini masih downtrend karena dia di bawah EMA 89. Tetapi per hari ini Bape sudah melakukan perlawanan karena dia closing di atas EMA 8. Nah, dia tertahan di EMA 21 gitu ya. Dia hanya menyentuh doang dan turun di bawah EMA 21. Ada kan? Bisa spekulasi beli karena ini posisinya lagi murah banget. Kalau misalnya cuan bisa cuan dalam atau tinggi gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata turun, kalian bisa cut loss aja. Kalian bisa coba beli di 262 sampai 266. TP1 di 272, TP2 di 274. Stop loss di bawah 258. Ada BNBA. Gimana dengan BNBA? Nah, BNBA posisinya dibandingkan dengan saham-saham yang lain seperti BRIS. Nah, BNBA ini posisinya masih di atas EMA 8. Jadi bagus gitu ya. EMA 89 gitu maksud kami. Lalu dia di atas EMA 8 per hari ini dan dia menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Dan masih ada beberapa resisten yang masih bisa dicapai. Nah, kalian bisa coba beli di 1580 sampai 1595. TP1 di 1630, TP2 di 1660, stop loss di bawah 1530. Kalau saham-saham bank kecil hati-hati. Rekan-rekan harus perhatikan bahwa ada kemungkinan volumenya kecil, jadi kalau misalnya rekan-rekan sell itu lama diambilnya dan keburu harganya berubah. Jadi hati-hati kalau di saham-saham bank kecil ya. Ada Temas. Nah, Temas ini menarik karena dia posisinya bermain-main di atas EMA 8 terus. Setelah dia terkena sebuah support, nah seperti kalian perhatikan, kena EMA 89, naik. Kena EMA 21 gitu di sini, naik gitu ya. Dan dia bermain-main di atas EMA 8 sekarang. Nah, setelah kena EMA 8, dia kemungkinan masih bisa naik sampai bisa perhatikan sebuah resisten di 340, resisten klasik. Itu adalah targetnya. Jadi kalau misalnya rekan beli di harga sekarang, masih ada potensi yang lumayan tinggi. Rekan-rekan bisa coba beli di 312 sampai 314, TP1 di 320, TP2 di 324, stop loss di bawah 310. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 310, lebih baik rekan-rekan cut loss dulu ya. IPCM gimana? Nah, IPCM ini sudah ngebentuk base di sini dan beberapa kali harganya nggak bergerak. Jadi ada sebuah support yang kuat gitu ya. Nah, di sini ada support yang kuat. Dan IPCM ini mencoba untuk menembus EMA 89 dan kembali lagi EMA 89 menjadi sebuah support dan resisten dinamis yang cukup kuat. Hari ini dia sudah menembus EMA 8 dan membutuhkan sebuah volume yang lebih besar lagi besok untuk naik dan menuju ke arah uptrend. Rekan-rekan bisa coba beli di 356 sampai 358, TP1 di 364, TP2 di 368, stop loss di bawah 352. Lalu ada Boga, ini untuk fast trade aja karena volumenya rekan-rekan seperti tahu ini saham-saham berbahaya. Rekan-rekan bisa coba beli di 1485 sampai 1490, TP1 di 1515, TP2 di 1525, stop loss di bawah 1480. Ada Wins, ini menarik karena biasanya kalau rekan-rekan perhatikan setelah dia terkena EMA 8 dan tertahan dari EMA 8 ada kemungkinan dia untuk mantul dan naik. Karena rekan-rekan bisa coba beli di 149 sampai 151, TP1 di 156, TP2 di 158, stop loss di bawah 148. Lalu ada JAWA, nah ini juga sama, ada kemungkinan dia bermain-main di atas EMA 8, jadi setelah kan EMA 8 dan mantul seperti ini, ada kenaikan yang signifikan. Rekan-rekan bisa coba beli di 161 sampai 163, TP1 di 165, TP2 di 167 dan stop loss di bawah 158. Itulah saham-saham yang bisa rekan-rekan coba untuk fast trade besok. Karena IHSG ini rawan koreksi, dia mencoba untuk menembus sebuah resisten ini dan gagal terus gitu ya, malah panjang-panjang seperti ini tanpa sebuah body yang kuat. Nah, rekan-rekan harus hati-hati karena pada saat nanti koreksi rekan-rekan bisa kumpulkan uang yang banyak gitu ya untuk beli di harga murah saham-saham blue chipnya. Tetap fokus, tetap pasang stop loss dan salam cuan buat kita semua.